Cinta ingin mengajak semua seluruh hati. Mungkin esok berbagi cinta ingin menyatakan cinta seluruh hati. Janji mungkin esok berbagi untuk cinta yang tertinggal di satu Barcelona. Berikan diriku cinta yang tertinggal di satu Barcelona. Sendiri mengikat rindu dalam kesalahan cintaku di Barcelona. Sebagai terikat rindu akan ku kenang selalu cintaku di Barcelona. Di sini terputus cerita, ku harus meninggalkan sejuta waktu. Di sini terputus cerita, ku harus meninggalkan sejuta janji. Oh, sangat cerita, ku harus meninggalkan satunya janji. Oh, sangat cerita lagi. Malam yang jauh sisa, hidupku bersama lagi. Kasih rendah waktu.
ini. Disampaikan kepada para protokol, disampaikan kepada para protokol untuk tidak berada di dalam SRI, untuk tidak berada disampaikan ruang sekali lagi kepada para disampaikan sekali lagi kepada ajudan protokol, fotografer, ajudan mohon untuk tidak fotografer di dalam ruangan ini. Mohon demikian kami sampaikan dalam atas perhatian demikian kami sampaikan diucapkan perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Murah terjun aja ini. Aku bisa. Sampai selesai. Selesai acara pembuka ini. Kok selesai melek di sana ya?
sampaikan kembali, mohon kerjasama kita semua kembali, para mohon kerjasama kita semua dan para protokoler dan dari pemerintah kota serta ajudan, dari pemerintah berkenan serta ajudan, tinggalkan ruangan ini menuju tempat yang telah disediakan ini, menuju tempat yang telah disediakan. Mohon kerjasama para protokoler, mohon kerjasama ajudan, para protokoler atau humas untuk berada atau humas yang telah disediakan. Mohon ada tempat yang telah disediakan dalam area ini. Mohon demikian kami sampaikan dalam area ini. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
Acara akan segera dimulai. Kami mohon seluruh protokol dan ajudan kami mohon seluruh protokol dan ajudan dapat sekali lagi acara akan segera dimulai. Terima kasih. Sekali lagi acara akan segera dimulai. Terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Rakernas ke-16 dimohon tahun 2023 Rakernas ke-16 memasuki tahun 2023 Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Provinsi Sulawesi Selatan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan didampingi Wali Kota Makassar didampingi oleh Wali Kota Makassar didampingi oleh Dewan Pengurus Kota Makassar Ketua Dewan Pengurus Apexi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media. Kami persilakan untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan. Dan kita sudah berkumpul di acara pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, hadirin yang terhormat, untuk dapat menggunakan pas sapu, untuk dapat menggunakan pas sapu. Ini adalah sebuah penutup kepala dari adat Bugis Makassar. Ini adalah sebuah penutup kepala dari adat Bugis Makassar. Topi atau penutup di masa dahulu kala digunakan oleh raja atau penutup kepala bangsawan, digunakan oleh raja dan juga para bangsawan dalam menghadiri setiap kegiatan. Posisi pengikat ada di bagian sudah menikah dan posisi pengikat bagian sudah menikah kanan. Sekali lagi, posisi pengikat ada di sebelah kiri. Sekali lagi, posisi pengikat ada di sebelah kiri bagi Anda. Dan posisi pengikat ada di sebelah kanan bagi Anda yang sudah menikah. Ada di sebelah kanan bagi Anda untuk kita sama-sama serentak. Sekali lagi, dapat menggunakan pas sapu atau menggunakan pas sapu atau patonro.
Terima kasih sekali lagi kepada seluruh rekan-rekan media disediakan untuk segera dapat menempati tempat yang telah disediakan. Acara akan kita mulai.
Hadirin dimohon menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mars Protokol Pemerintah Kota Makassar. Protokol Pemerintah Kota Makassar. Mars Apex. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara semua. Rakernas ke-16 dalam acara 2023 Apeksi 2023. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah? Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah? Izinkan saya kami Dia Radisti yang akan memandu Rakernas yang akan memandu acara 2023 hingga selesai nanti. Dan tentu saja telah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Dan tentu saja telah hadir di tengah-tengah kita saat kepada yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Suhajar Diantoro, MSI. Selamat datang kepada yang terhormat Gubernur Sulawesi Selatan, yang terhormat Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman. Selamat datang kepada Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat datang kepada Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan yang kami hormati. Selamat datang kepada yang kami hormati Muhammad Ramdan Wali Kota Makassar. Bapak Muhammad Ramdan yang kami hormati Forkopimda Kota Makassar. Forkopimda Kota Makassar. Ketua Dewan Pengurus Apeksi, yang kami hormati, Wali Kota Bogor, Dewan Pengurus Bapak Apeksi, Bima Arya Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya Sugiarto. Selamat datang kepada yang kami hormati Direktur Eksekutif Apeksi, kepada yang kami hormati Direktur Eksekutif Apeksi, dan juga Bapak selamat datang Rustam kepada seluruh dan juga selamat datang 1 sampai dengan seluruh Ketua Komwil 1 sampai dengan 6 Apeksi 2023. Dan tentu saja kepada seluruh tamu undangan yang kami banggakan. Sekali lagi, selamat datang dalam Rakernas 16 Apeksi 2023. Sama-sama kita ketahui, rangkaian Rakernas Apeksi ke-16 ini berlangsung di Makassar selama 5 hari. Mulai dari tanggal 10 sampai dengan 14 Juli 2023. Ada banyak sekali rangkaian yang dilakukan dalam Rakernas Apeksi ke-16 kali ini. Dan tentu saja sudah dibuka di malam pertama yaitu Youth City Changer Camp. Dan ini dilaksanakan di Toka Tena Rata, Kabupaten Maros. Dan malam tadi juga sudah diselenggarakan gala dinner di Anjungan City of Makassar. Dan tentu saja hari ini kita berada di acara puncak yaitu Rakernas ke-16 Apeksi 2023 yang berlangsung 2 hari, yaitu hari ini sampai dengan besok. Tentu acara tidak berakhir sampai dengan hari ini saja, karena malam nanti akan diselenggarakan juga kunjungan tentu saja ke Indonesia City Expo, dan ini juga berlangsung sampai dengan hari terakhir tanggal 14 Juli 2023. Dan malam hari nanti juga akan diselenggarakan sebuah karnaval. Yang tentu saja karnaval ini dapat kita hadiri, kita saksikan bersama. Karena ini merupakan karnaval dan juga pawai budaya yang diselenggarakan di Pantai Losari. Dan sebagai penutup, di hari terakhir 14 Juli 2023 akan diselenggarakan pula Makassar Investment Forum 2023. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh rangkaian acara Apeksi ke-16 2023. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memanjatkan doa bersama. Di mana doa akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Haji Harman Tajang LC. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan hati dan segenap diri kita untuk memohon dengan sepenuh jiwa kepada Allah, Sang Maha Mendengar, Maha Melihat, Sang Maha Mengetahui, Zat yang Maha Kuasa. Semoga mengabulkan semua doa, pinta dan harapan kita dan memberkahi acara Rakernas Apeksi kita insyaallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in. Nabiyyina Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. Ya Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan inti urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaikilah dunia kami, tempat tinggal kami. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perbaikilah akhirat kami, tempat kembali kami. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan bagi kami kesempatan untuk selalu menambah kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian bagi kami peristirahatan dari segala keburukan. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami dan dosa para pendahulu kami, para pahlawan yang berjuang demi kemerdekaan negara kami. Begitu pula para guru-guru kami, dan terkhusus kepada kedua orang tua kami yang bersusah payah mendidik dan membesarkan kami, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat buat hamba-hambamu. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami masih kecil. Jagalah yang masih hidup dari mereka dengan kasih-Mu, serta rahmatilah yang telah berpulang dengan ampunan-Mu. Jadikan kubur-kubur mereka menjadi taman dari taman-taman syurga-Mu. Ya Allah, sungguh kami tidak mampu membalas jasa-jasa mereka, dan kami tahu keridaan-Mu ada pada keridaan mereka berdua, dan murka-Mu ada pada kemurkaan mereka berdua. Ampunilah kami. Sungguh terkadang tidak sengaja kami membuat mereka menangis sedih. Maka janganlah matikan kami sampai kami mampu membuat mereka tersenyum bahagia. Ya Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa pangkat dan jabatan adalah amanah yang Engkau titipkan kepada sebagian dari kami, yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan-Mu. Kami tahu ia adalah sementara, yang andai kekal bagi seseorang, tentu ia tidak sampai kepada kami. Karenanya, berilah kepada kami yang diberi amanah kekuatan kekal bagi seseorang, tentu ia tidak sampai kepada kami, untuk semakin dekat kepadamu dan menggapai ridha-Mu. Tuntunlah hati-hati kami, jagalah kami dari segala keburukan dan bisikan serta was-was syaitan, agar kami tidaklah menjadi orang yang menyesal dan merugi kelak di hari kemudian. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah kebenaran, dan berilah kami petunjuk untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami bahwa yang salah adalah kebatilan, dan berilah kepada kami kekuatan dan petunjuk untuk menjauhinya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami, yang pada kebaikan senantiasa mengajak dan bukanlah mengejek, yang senantiasa membimbing dan bukanlah menggunjing, yang senantiasa memberi rasa aman dan keadilan dan bukanlah rasa takut dan kecemasan, yang senantiasa memberi solusi dan argumen dan bukanlah benci dan sentimen demi negara kami NKRI. Ya Allah, inilah doa permohonan kami. Jika Engkau mengabulkannya, maka itu prasangka baik kami kepadamu, dan jika Engkau menolaknya, kepada siapa lagi kami harus meminta? Kabulkanlah ya Rabbal Alamin. Subhana Rabbina Rabbil Izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Harman Tajang LC yang telah memimpin doa pada hari ini. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, di mana Rakernas ke-16 APEKSI 2023 akan berlangsung selama 2 hari. Di hari pertama ini, kita akan melaksanakan prosesi pembukaan yang dilanjutkan sidang pleno 1, 2, dan 3 secara internal, dan esok hari akan dilaksanakan sidang pleno keempat secara internal, dan kemudian pengumuman hasil dan
penutupan Rakernas ke-16 Apeksi 2023. Tentu saja untuk mengawali seluruh rangkaian Rakernas ke-16 Apeksi 2023, kita akan sama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Wali Kota Makassar, yang diawali oleh pemutaran video profil Kota Makassar.
Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukrilillah wal haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita banggakan, yang kita hormati bersama Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Suhajar Diantoro MSI. Terima kasih Pak Sekjen sudah hadir. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Beliau baru saja pulang dari haji langsung menghadiri acara kita. Terima kasih Pak Gub. Yang saya hormati jajaran Forkompinda yang hadir lengkap. Terima kasih Pak Jenderal. Terima kasih seluruh Forkompinda yang sempat hadir, Forkompinda Sulawesi Selatan, Ibu Ketua. Yang kami hormati orang atau pemimpin yang selalu mengayomi kita, para wali kota, mengibarkan bendera APEKSI dengan sangat luar biasa. Ketua APEKSI yang kita banggakan, Wali Kota Bogor, Kang Bima Arya Sugiharto. Yang kami hormati para dewan pengurus, dewan pengawas, Ketua Komwil, Direktorat APEKSI beserta seluruh jajaran, dan terkhusus Bapak Direktur Eksekutif APEKSI, Bapak Alwis Rustam. Yang kami hormati seluruh wali kota se-Indonesia yang sempat hadir. Pasti banyak yang bertanya, kok style dan shape-nya seperti ini? Kenapa harus bulat? Karena slogan atau tagline APEKSI adalah sinergi. Jadi seluruh wali kota duduk sejajar, melingkar untuk Indonesia. Pasti ada yang bertanya lagi, kenapa wali kotanya di belakang, tamunya di depan? Itulah wali kota Indonesia, mendahulukan masyarakat daripada dirinya sendiri. Terima kasih Pak Wali, Ibu Wali. Yang kami hormati jajaran Forkompinda Kota Makassar yang juga hadir lengkap. Izinkan saya tidak menyebut satu persatu. Yang saya hormati, di sini juga hadir sahabat-sahabat bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan. Di sini ada Bupati Bulukumba, Bupati Endrekang, Wakil Bupati Goa, Wakil Bupati Sopeng, Pak Bupati Pangkep, dan Pak Bupati Jeneponto. Mohon maaf kalau ada saya tidak sebut. Yang kami hormati para ketua partai politik, para pimpinan media se-Indonesia, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan, dan seluruh tamu yang mohon maaf kami tidak bisa sebut satu persatu. Rakernas APEKSI adalah rakernas yang penuh memori. Kenapa? Karena insya Allah dari 98 wali kota, 85 wali kota akan mengakhiri masa tugasnya di tahun ini dan di tahun depan. Hanya 9 yang tinggal nanti. Di antaranya saya, Pak Bobi, Bontang, Ibu Eva, ada 9 yang masih tinggal. Maka dengan itu, APEKSI hari ini merupakan APEKSI yang sangat bersejarah. Terlebih-lebih
kita pada posisi rotasi kepemimpinan nasional. Tentunya banyak aspirasi dari kota, banyak inspirasi dari kota yang dibutuhkan untuk membangun negeri dengan semangat sinergi dan kolaborasi. Alhamdulillah, teman-teman Apeksi di bawah pimpinan Kang Bima berhasil mengundang calon-calon pemimpin bangsa untuk berdiskusi di forum yang terhormat ini, untuk bisa menerima gagasan-gagasan dari seluruh kota di Indonesia. Dan saya kira ini sejarah, karena sebelum selesai 85 wali kota menunaikan tugas, masih bisa berbuat untuk bangsa dan negara dengan gagasan-gagasan dari masing-masing kota yang ada. Pemerintah kota dengan sangat bangga dan merasa terhormat hadirnya seluruh tetamu, tentunya diikat dengan sebuah belt seluruh wali kota dan wakil wali kota yang hadir atau yang mewakili wali kota. Makassar adalah kota dengan kultur sangat terhormat untuk menerima tamu. Tamu adalah raja. Walaupun seperti itu, tentunya saya dengan Ibu Wawali juga, walaupun kita berusaha mempreparasi dengan sangat sempurna, tapi pasti banyak kekurangan. Mohon maaf kalau ada nama yang salah, mohon maaf kalau tempat duduknya kurang berkenan. Tadinya mau alfabetik supaya semua sama. Ini belajar dari kemarin acara menek, negara itu berdasarkan alfabetik. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, Rakernas telah berlangsung 3 hari yang lalu. Sebelumnya ini adalah usulannya Kang Bima. Pemimpin terbaik itu yang mempersiapkan pemimpin berikutnya. Maka digagaslah Youth City Changer. Bagaimana pemuda mampu menjadi tokoh-tokoh perubahan mulai hari ini dan akan menjadi pemimpin di masa depan. Alhamdulillah, 50 kota hadir bergabung dengan 5 delegasi Singapura dari National Youth Council Singapura. Tadi malam kita telah melaksanakan welcome dinner, gala dinner. Terima kasih bapak-bapak yang telah datang. Insya Allah sebentar kita akan pleno dan kemudian berjalan menuju AIS. AIS adalah pameran kota-kota di Indonesia. Dan kemudian kita berfoto dalam panorama kota, kita meresmikan panggung budaya, dan habis itu kita akan menandatangani prasasti memorable agar semua wali kota yang hadir di kota Makassar akan terpahat di batu marmer seberat 48 ton yang kami ambil dari gunung di Pangkep, khusus untuk mengenang kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu di kota Makassar. Dan selama masih ada Pantai Losari, pasti marmernya masih ada. Karena di Makassar tidak ada gempa bumi, Pak, jadi aman. Tidak ada tsunami juga, jadi aman. Insya Allah selama batu itu tidak hancur, nama Bapak tetap ada di situ. Maka dengan itu, sekali lagi, izinkan saya bersama-sama seluruh wali kota, di puncaknya adalah di tanggal 13. Tanggal 13 kita berharap semua tetap hadir, karena gagasan dari kota yang kita akan inspirasikan dan aspirasikan kepada calon-calon pemimpin bangsa itu sangat penting. Karena pengalaman sebagai wali kota begitu mahal, banyak yang tidak bisa kita cerita, banyak perasaan yang tidak bisa kita ungkap. Kita ungkap dalam gagasan-gagasan untuk menjaga Indonesia NKRI harga mati, dan menjaga Indonesia bisa mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Untuk semuanya, kehadiran bapak-bapak dan kehadiran para sahabat-sahabat ibu dan bapak wali kota, izinkan saya bersama Ibu Wawali menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga bapak semua sehat,
dan ini menjadi jariah bagi kita semua. Sebelum saya menutup, saya sedikit memohon, sedikit ada acara di mana kami ingin memanfaatkan kehusukan pertemuan ini dan ingin merekam testimoni masing-masing wali kota agar kami simpan menjadi kenangan dan sejarah Apeksi dan juga menjadi sejarah kota-kota dan sejarah Indonesia. Silahkan teman-teman. Izin saya bantu untuk memandu. Kami persilakan kepada seluruh LO untuk bisa berada di hadapan wali kota masing-masing dan kemudian mengambil 2 pertanyaan untuk dijadikan video testimoni. Dan saat ini para LO sudah memasuki ruangan. Jangan lupa dipersiapkan untuk kamera dari handphonenya, disetting ke arah video. Nantinya akan ada 2 pertanyaan terkait testimoni untuk pagi hari ini. Kenapa hal ini kami lakukan? Agar suara Bapak Wali Kota sebelum mengakhiri masa jabatan akan kami simpan sebagai arsip, bukan hanya untuk Kota Makassar, tapi untuk Indonesia. Pertanyaannya cuma 2. Bagaimana pendapat para wali kota tentang Apeksi dan bagaimana pendapat tentang Kota Makassar? Dan setelah pertanyaan, izinkan saya menyampaikan undangan Festival Kota Makassar Top 10 International Festival Indonesia F8. Jadi sekalian, begitulah cara Makassar menyampaikan undangan dengan sangat hormat. Oke, selesai. Silahkan menyerahkan undangan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota, Ibu Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota yang telah memberikan testimoni. Ini penting menjadi arsip bagi kita. Insya Allah ini menjadi sejarah bagi kita tentang 2 hal. Cinta kita kepada Apeksi dan bagaimana Makassar dalam pandangan Indonesia. Maka dengan itu, atas semua hal, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan pada kesempatan ini, izinkan saya memohon kepada Bapak Gubernur dan Pak Sekjen untuk memberikan pengarahannya. Dan tentunya untuk Kang Bima yang sudah 3 hari ini betul-betul terus menjaga agar semua program bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Semoga insya Allah menjadi jariah bagi kita semua. Peduli salamaki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kures semuanya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Sambutan dari Wali Kota Makassar.
48 ton yang kami ambil dari gunung. Yang kami ambil dari gunung di Bangkok. '" Mari kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Wali Kota Bogor, Bapak Dr. Haji Bima Arya Sugiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selalu hadir dalam acara di Makassar meriah betul. Pak Dhani Pomanto pasti pekerja keras. Di Rakernas APEKSI kita berkumpul, sampaikan gagasan untuk Indonesia Emas. Untuk pembangunan pemuda sehingga beliau selalu hadir Bapak dalam setiap Sekjen Kemendagri, Pak Suhajar, terima kasih atas kehadirannya. Pak Gubernur, Pak Andi Sudirman Sulaiman, terima kasih selalu berkenan hadir di acara-acara APEKSI bersama yang sangat saya hormati seluruh unsur Prokopimda Sulawesi Selatan, saya untuk memberikan motivasi Dewan bagaimana Pengurus para pemuda APEKSI, bisa para terus ketua berkontribusi positif komisariat dalam dan Dewan Pengawas yang saya hormati, Direktur Eksekutif APEKSI, Bapak Alwis Rustam, para ketua komil, dan tentu sahabat saya yang bekerja dengan sangat keras sehingga Makassar menorehkan banyak sejarah, Wali Kota Makassar Dhani Pomanto. Terima kasih untuk unsur Forkopimda Kota Makassar atas dukungannya sehingga acara kondusif, sehingga acara berjalan dengan sangat baik, dan seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar. Para wali kota, sahabat-sahabat saya yang hadir berdasarkan catatan ada 88 wali kota yang hadir. Tepuk tangan untuk seluruh wali kota se-Indonesia. Para pimpinan media yang hadir, para peliput, jurnalis, ada senior saya Bang Azerin, pimpinan dari
Jawa Pos, Radar yang berkenan untuk hadir. Dan tentu seluruh hadir undangan yang sangat kami hormati. Rangkaian Rapat Kerja Nasional Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Makassar Indonesia APEKSI yang ke-16 di Makassar telah dimulai. Agenda pertama yaitu kegiatan Your City Changers, di mana Your City Changers ini berlangsung di Toka Tenarata, Kabupaten Maros selama 2 hari, mulai 10 hingga Sekjen Pak Gubernur, 5.000 yang datang ke Makassar. Beberapa datang dengan rombongan yang sangat besar. Kalau tidak salah Kota Malang ini delegasi terbesar 400. Luar biasa. Ada 300, ada 200, rata-rata 100 begitu. Dan kalau kita dari sekitar 300 kamar hotel, 300 hotel, 2.500 kamar terisi. Kira-kira ada 1.000 kendaraan disewa. Belanja makan, kuliner di Kota Makan Enak itu 6 miliar. Belanja oleh-oleh 7,5 miliar. Tiket pesawat pulang pergi 15 miliar. Total paling tidak 40,5 miliar di Kota Makassar ini. Insya Allah berkah Pak Gubernur, Pak Wali Kota. Belum lagi kita berbicara bangkitan yang lain. Berapa orang yang terlibat mendekor ini? 48 ton yang kami ambil dari Gunung Dipangkep khusus untuk mengenang. Belum memberi bekah bagi semua. Bapak Ibu sekalian, 48 ton yang kami ambil dari Gunung Dipangkep khusus untuk mengenang kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu di Kota Makassar. Dan selama masih ada Pantai Losari, pasti Marbernya masih ada. Karena di Makassar tidak ada gempa bumi, Pak, jadi aman. Tidak ada tsunami juga, jadi aman. Insya Allah selama batu itu tidak hancur, nama Bapak tetap ada di sini. Warnanya cuma satu, yaitu maka dengan itu, bisa pesan sekali lagi, izinkan saya bersama-sama seluruh wali kota. Di puncaknya adalah di tanggal 13. Tanggal 13 kita berharap semua tetap hadir. Karena gagasan dari kota yang kita akan inspirasikan dan aspirasikan kepada calon-calon pemimpin bangsa. Itu sangat penting. Karena pengalaman sebagai wali kota begitu mahal. Banyak yang tidak bisa kita cerita. Banyak perasaan yang tidak bisa kita ungkap. Kita ungkap dalam gagasan-gagasan untuk menjaga Indonesia, NKRI harga mati, dan menjaga Indonesia bisa mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Posisi untuk semuanya, kiri yang lain ke kanan. kehadiran bapak-bapak dan kehadiran para sahabat-sahabat ibu dan namun Bapak Ibu sekalian tentu izinkan saya bersama Ibu Bawali menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga bapak semua sehat dan ini menjadi jariah bagi kita semua. Berbicara substansi. Sebelum saya menutup, saya berterima kasih. Saya sedikit memohon, sedikit ada acara di mana kami ingin memanfaatkan diolah Bapak Ibu oleh direktorat kehusukan pertemuan ini dan ingin merekam Insya Allah akan kita sampaikan testimoni masing-masing wali kota agar kami simpan menjadi kenang yang pertama sejarah APEKSI pesan dan juga bahwa APEKSI konsisten mengawal otonomi. Itu otonomi ini Bapak Ibu tentu bukan hanya sekedar kekuasaan, kewenangan, bukan hanya soal bisa melakukan apa saja sesuai dengan otoritas kita, tapi kewenangan yang terukur untuk menciptakan kesejahteraan dan memakmurkan warga. Otonomi kita evaluasi, kita kawal. Reformasi birokrasi, bisnis dan ekonomi, pendidikan dan pembangunan yang berkelanjutan itu harus dalam konteks otonomi yang betul-betul mengapresiasi, menghargai nilai lokal kita. Ada beberapa isu yang hari ini saya kira penting untuk kita sikapi bersama-sama. Pertama adalah otonomi dalam hal
reformasi birokrasi, kepegawaian, rekrutmen P3K, honorer Pak Sekjen. Teman-teman masih sangat concern. Tentu ini bukan hanya sekedar akomodasi tim sukses, tetapi bagaimana pelayanan publik harus tetap maksimal, tidak boleh kendor walaupun ada di tahun politik. Itu konteksnya otonomi di bidang reformasi birokrasi. Kemudian otonomi di bidang keuangan. Teman-teman sering mengangkat isu tentang mandatory spending. Kewajiban untuk menganggarkan dengan pagu yang dikunci. Minimal pendidikan, misalnya kesehatan dan lain-lain. Kalau itu dijumlahkan total general, maka mandatory spending itu bisa lebih dari 100%. Di mana ruang diskresi kita? Di mana ruang bagi potensi daerah? Hari ini kita kritisi itu. Yang ketiga adalah otonomi dalam konteks pendidikan. Saya kira hari-hari ini teman-teman wali kota sama. Banyak merespon aduan warga terkait dengan zonasi dan PPDB. Apalagi kalau urusan SMA. Masalahnya ngadunya ke kita, tapi kewenangannya ada di gubernur. Rasanya tidak bisa seperti ini, harus kita bersama-sama perbaiki komitmen kita berdasarkan kewenangan ke depan seperti apa. Zonasi tujuannya tentu baik untuk pemerataan pendidikan. Tetapi ketika infrastruktur sekolah tidak rata, ketika kualitas pengajar belum sepenuhnya juga baik, ketika sistem kependudukan kita perlu banyak pembenahan, ketika guru-guru juga masih memiliki ruang untuk melakukan pelanggaran karena kebutuhan, maka ini menjadi tugas kita bersama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pesan kedua yang ingin kita sampaikan pada Rakernas kali ini adalah hal yang dimensinya agak jauh ke depan. Kita hari-hari ini sering sekali mendengar tentang narasi Indonesia Emas 2045. 2045 bangsa ini akan berada dalam posisi nomor 4 di dunia postur ekonominya. Mungkin tidak, sangat mungkin. Data menunjukkan bahwa kita harus optimis. Tapi Bapak Ibu sekalian, narasi Indonesia Emas 2045 ini tidak akan realistis, tidak akan berjalan di lapangan, tidak akan mampu kita raih tanpa konsolidasi, kolaborasi, dan kaderisasi. Saya, Pak Gubernur, Pak Denny Pomanto, dan kita semua akan pensiun beberapa saat lagi. 2045 siapa yang memimpin kita? 2045 siapa yang akan menjadi wali kota, gubernur, menteri, lurah, camat, kepala dinas, dan lain-lain. Nonsens kita bicara Indonesia Emas 2045 tanpa kita siapkan kaderisasinya sejak sekarang. Karena itu Apeksi tidak hanya berbicara tentang hari ini. Karena negarawan tidak hanya berbicara tentang pemilu hari ini, tapi generasi yang mendatang. Bapak Ibu, terima kasih kepada Pak Denny Pomanto yang telah menggelar acara, melanjutkan program Apeksi, mengumpulkan anak-anak muda dari seluruh penjuru Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman wali kota. Kemarin delegasi dari 50 kota di seluruh Indonesia hadir di Makassar, berdebat, berargumentasi, menyampaikan visi, gagasan, pikiran, tanpa iming-iming nasi bungkus Bapak Ibu. Karena nasinya nasi kotak kemarin, bukan nasi bungkus. Mereka adalah pemimpin 2045 nanti. Izinkan saya menayangkan kegiatan luar biasa yang difasilitasi oleh Pak Dhani dan Dinas Pora di Kota Makassar. YCC Angkatan kedua 2023 di Kota Makassar.
was when I ruled the world. Bapak Ibu, Gen Z hari ini adalah pemimpin 2045. Kita dekatkan mereka dengan masalah hari ini. Kita rangkul mereka untuk terbiasa dengan persoalan dan tantangan. Bapak Ibu, izinkan saya mengundang peserta terbaik dari YCC Angkatan Kedua di tahun ini. Izinkan saya mengundang Laila Rahmadani dari kota Ternate. Silakan Laila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Suba Jo. Perkenalkan, saya Laila. Pertama, yang terhormat Kang Bima Arya selaku Ketua APEKSI sekaligus Wali Kota Bogor. Yang saya hormati Bapak Dani Pomanto selaku Tuan Rumah Wali Kota dari kota yang luar biasa, Kota Makassar. Yang saya hormati Wali Kota saya tercinta, Bapak Tauhid Soleman, Wali Kota Ternate. Dan tak lupa yang saya hormati seluruh Wali Kota dari Indonesia yang sudah berkesempatan hadir hari ini di tempat ini. Saya beruntung, saya lahir dari keluarga akademisi yang sangat suportif. Tapi saya berbicara lebih jauh, tidak hanya tentang diri saya, tapi 68,52 juta pemuda dan pemudi di Indonesia yang sebagian besar diantaranya tidak memiliki nasib beruntung seperti saya. Dari yang saya tangkap dari YCC kemarin, ada satu kesamaan yang pemuda dan pemudi seluruh Indonesia butuhkan, yaitu ruang. Ruang yang kami maksudkan bukan ruang dari segi fisik atau infrastruktur, melainkan kepercayaan, trust, dan kesempatan. Ruang ideal ini tercipta tanpa celah dengan sinergi dan kolaborasi. Tidak boleh ada jarak, ada gap antara ruang dan publik, terutama ruang dan pemuda. Saya bisa bilang kolaborasi di Ternate antara pemerintah dan pemuda terutama komunitas itu berhasil. Kenapa? Karena Ternate punya pemuda dan pemudi yang peduli terhadap perkembangan daerahnya, dan kita juga punya pemerintah yang siap berkomitmen untuk mendukung seluruh komunitas dan pemuda-pemudinya. Dan saya yakin setiap kota juga memiliki pemuda-pemudi tersebut. Tinggal bagaimana dari pemerintahnya. Apa buktinya kalau kolaborasi di Ternate berhasil? Saya adalah bukti kecil dari kolaborasi, dari keberhasilan kolaborasi itu. Seorang pemudi dari kota kecil, hanya kecil. Kota rempah dan gunung api, Ternate di timur Indonesia. Berdiri di sini, di panggung ini, di hadapan wali kota, pemimpin-pemimpin kota dari seluruh Indonesia. Pak, Bu, wali kota izin, ada satu hal yang lebih berharga bagi kami pemuda dan pemudi dari sekedar dukungan finansial, yaitu cinta kasih. Ada satu rahasia bagaimana cara merebut hati para pemuda dan pemudi. Bukan rasa cinta kasih kalian dapat pada kami para pemuda. Sambutlah ide dan gagasan mereka dengan antusias, dengan tangan terbuka, dengan kepercayaan, dengan kesempatan. Kepercayaan adalah hal paling penting yang kami pemuda inginkan. Saya bisa berdiri di sini karena ada segelintir orang-orang pemerintahan yang percaya terhadap pemuda-pemudi di kota kecil kami, kota Ternate. Dan dengan pidato ini saya membawa salam
ide dan gagasan dari 98 perwakilan pemuda dari seluruh Indonesia. Mereka mengirimkan salam untuk masing-masing wali kotanya. Mereka mohon agar mereka juga diberikan kepercayaan dan kesempatan yang sama. Terakhir, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, we cannot change the future for our youth, but the only thing we can do is to build our youth for their better future. Kita tidak bisa merubah masa depan untuk pemuda kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah mempersiapkan pemuda untuk masa depan mereka yang lebih baik. Itu adalah hal yang bisa kita lakukan. Saya mohon mungkin dari Apexi, dari YCC ke depannya, pemuda tidak hanya berprestasi apa, juga kita mendapatkan untuk perbuatan kebijakan. Sekian dari saya, seorang gadis remaja dari Timur Indonesia, kota kecil, kota Ternate. Terima kasih, thank you, syukur dofu. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk Laila Rahmadini. Optimis kita kalau anak muda kita seperti itu dalam menjemput 2045. Bapak Ibu sekalian, pesan terakhir dari Rakernas adalah semangat untuk mengawal tahun politik untuk disandingkan dengan siklus perencanaan pembangunan. Kita ingin agar pembangunan berlanjut, pembangunan tetap terkoordinasi dengan baik antara pusat dan di daerah. Untuk itu, Apexi berkolaborasi dengan semua. Saya mengapresiasi Pak Alis Rustam dan teman-teman direktorat yang telah membangun kolaborasi dengan banyak pihak. Ada 57 lembaga, universitas, donor, perusahaan, NGO, media yang bersama-sama mengawal proses perencanaan pembangunan. Dan hari ini saya berterima kasih atas kehadiran 5 asosiasi perencanaan. Ada Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Perencanaan, Mas Dimas. Ada Ketua Ikatan Ahli Rancang Kota, ini pemenang IKN Bapak Ibu, Sibarani Sofyan. Ada Sekjen Ikatan Arsitek Indonesia, Pak Firman. Ada Ketua Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia, Pak Heri Sofyan. Dan ada Sekretaris Jenderal Green Building Council, Pak Parman Usman. Ini mitra kolaborasi kita bersama. Silakan Bapak Ibu Wali Kota kalau butuh saran, butuh konsultasi untuk perencanaan dan tata kota. Bapak Ibu sekalian, tahun politik kita kawal bersama-sama karena 2045 tidak mungkin bisa kita raih tanpa 2024 yang aman dan damai. Besok insya Allah akan hadir tokoh pemimpin bangsa, Bapak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Bapak Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah yang telah konfirmasi hadir, dan Mas Anies Baswedan masih menyesuaikan karena beliau baru pulang dari Tanah Suci pada hari ini. Mudah-mudahan beliau bisa mengatur waktu sehingga tiga-tiganya lengkap akan bersama-sama kita besok. Bapak Ibu, semoga kemesraan kita tidak cepat berlalu. Kebersamaan hari ini adalah keberhasilan kita di masa depan. Jabatan ada ujungnya, jadi wali kota ada expirednya, tetapi persahabatan, persaudaraan selama hayat di kandung badan. Chris John adalah petinju, lawannya jatuh kena perkat. Kota kita maju, Indonesia kuat. Elvi Sukaisi, suka foto, terima kasih Pak Dani Pomanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Apexi Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya Sugiarto. Dan saat ini telah kembali ke tempat karena berikutnya kita akan mendengarkan bersama-sama sambutan dari Gubernur Sulawesi Selatan. Mari kita berikan sambutan yang paling hangat kepada Bapak Andi Sudirman Sulaiman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati, saya banggakan untuk Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Jenderal Kemendagri RI, Bapak Dr. Haji Suhadjar Diantoro MSI. Selamat datang lagi Pak di acara kami bersama Bapak Wali Kota yang untuk yang kedua kalinya di acara APEXI. Kemudian kita hormati, kita banggakan, tentu kita cinta bersama hadir di tempat ini Bapak Pangdam 14 Hasanuddin, Bapak Kapolda, Bapak Kajati, Ibu Ketua DPRD, ini Ibu Ketua saya perempuan. Kemudian ada Bapak Kakak Kemenkumham dan tentu ada Kepala BIN, kemudian mewakili Pangkop AU dan tentu hadirin sekalian mewakili Bapak Kajati juga hadir dan tentu yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan, tentu kita cinta bersama Ketua Dewan Pengurus APEXI Pusat, Bapak Dr. Haji Bima Arya Sugiarto. Selamat datang Pak Ketua di Sulawesi Selatan, di Makassar. Beliau ini saya masih ingat diundang bersama di fellowship Kementerian Singapura dan beliau sangat luar biasa. Kemarin ada cerita jokes waktu kami digabungkan bertiga, saya, Pak Bima Arya, saya masih wagub waktu itu, kemudian Pak Emil Dardak, diprotes sama gubernur, bertiga itu jangan dikasih kelompok, anak muda ketemu tiga. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan tentu Direktur Eksekutif APEXI, Bapak Alois Rustam, dan saya cintai, saya banggakan, dan tentu ini senior saya di alma mater, Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Dani Pomanto, beserta Ketua Tim Penggerak PKK, tentu juga Ibu Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Fatmawati Rusdi. Yang kita hormati, kita banggakan tentu para jajaran Forkopimda Kota Makassar, Pak Ketua, Ibu Kajari, Bapak Kapolrestabes, Bapak Dandim, dan hadirin yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Dan hari ini spesial karena hadir para bupati, ada Pak Bupati Bulukumba. Jadi kalau mau ke Bira, pada Pak Bupati, beliau ini tuan rumahnya nanti insya Allah acara berikutnya di Bira sudah disiapkan untuk kapasitas 10.000 orang, 20.000 orang bisa. Kemudian ada Pak Wakil Bupati Goa. Kalau ada yang sering kunjungan ke Malino, dengar dulu tentang perjanjian Malione, ya, kampung beliau. Kemudian ada Pak Wakil Bupati Sopeng. Wakil Bupati Sopeng ini terkenal dengan permandian air panas. Jadi kalau ada yang untuk biasanya ada orang yang berendam sana untuk terapi. Dan juga ada pohon banyak di sana, isinya kelelawar semua. Dan di kota, tidak pergi-pergi. Dan anehnya karena buah-buahan sekitarnya tidak ada yang dimakan sama kelelawar itu. Nah, kalau mau berkunjung ke sana penasaran, bisa ke kota Sopeng. Kemudian ada Jene Ponto. Tidak sah kalau ke Makassar, ke Sulawesi Selatan kalau tidak makan coto kuda. Nah ini coto kuda. Apalagi kalau sudah bawa pasangan masing-masing, makan coto kudanya boleh. Kemudian juga tadi ada bupati mana lagi hadir di tempat ini. Di sini tempatnya ada juga Maros, sekitar 40 menit dari sini. Jadi bisa juga ke Ramang-Ramang Global Geopark yang baru saja ditetapkan. Ada Pak Wali Kota Balopo, saya lihat dari jauh, dan juga Wali Kota Parepare diwakili oleh Wakil Wali Kota.
Kemudian tentu yang saya hormati, saya banggakan para wali kota, wakil wali kota seluruh Indonesia. Ada 98 yang hadir bersama seluruh jajaran rombongan atau yang mewakili. Kemudian para ketua fraksi, ketua komisi, serta para anggota DPRD yang hadir, yang menyempatkan hadir. Kemudian kita hormati para pimpinan partai politik, para rektor perguruan tinggi negeri, PTS, PTN, dan kemudian para pimpinan BUMN, BUMD, perwakilan OJK, pimpinan instansi vertikal, yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, para pengurus Ikatan Alumni Perguruan Tinggi, dan para pimpinan media, organisasi masyarakat, cetak elektronik, rekan-rekan pers, hadirin sekalian saya cintai, saya banggakan. Innalhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, kami tentu senang sekali dan mengapresiasi terkhusus Bapak Wali Kota Makassar yang tentu selalu hadir untuk menjadi tuan rumah dan juga melaksanakan event-event kegiatan-kegiatan nasional di Sulawesi Selatan. Dan inilah sebenarnya harapan kita bahwa bagaimana kolaborasi sinergitas dan kota ini biasanya memang dibangkitkan daripada adanya kunjungan dan adanya atraksi, kegiatan-kegiatan kepariwisataan dan lainnya. Dan paling penting bahwa kegiatannya kalau beliau ini memang spesialis kegiatan-kegiatan ini selalu wah. Mari menek, kami juga ucapkan terima kasih banyak dan juga hari HUT Otda juga di Makassar. Terima kasih banyak Pak Wali Kota. Saya mau akui karena bagus kegiatannya. Kalau tidak bagus tidak mau kata diakui. Kepemudaan dan kali ini kemudian yang perlu saya sampaikan, kita pemimpin-pemimpin masa depan hadir di tempat ini tentu dari segala penjuru. Dan kalau kita mau lihat bayang-bayangan, disinilah para pimpinan wali kota dengan penduduk terbesar di wilayahnya masing-masing. Kalau kota Makassar saja 1,3 juta orang. Kabupaten kota biasanya 200.000, 300.000 kalau di Sulsel. Total di Sulawesi Selatan penduduk kami 9 juta orang. Nah, dengan adanya motor penggerak seperti ini, insya Allah tadi disebutkan Kang Bima ada sekitar 45 miliar. Itu belum interaksi antar bisnis B2B, G2G, dan bisnis-bisnis lainnya bisa berkembang. Kita butuh kolaborasi bersama. Kita menghidupkan bagaimana interaksi di dalam kita semuanya. Kami kemarin diundang salah satu UNESCO untuk menjadi pembicara dalam rangka untuk bagaimana kearifan keberagaman Indonesia. Indonesia ini 718 dialek. Sulawesi Selatan saja sekitar 14 dialeknya. Bahasa besar-besar di sini ada 4 suku besar dan di antara satu sama lainnya tidak ada yang saling bisa memahami 100%. Kalau orang bilang Bugis Makassar, 2 bahasa yang berbeda bisa dibilang sampai 90%. Kemudian ada Toraja, ada Luwu, dan juga macam-macam keanekaragaman makanannya. Makanya Pak Wali Kota ini katanya kota makan enak. Jadi siap-siap saja di sini. Di sini ada sop saudara. Jadi kalau ada yang sop saudara, bukan saudaranya yang di sop. Sop saudara itu singkatan dari saya orang Pangkep saudara. Karena itu dari Kabupaten Pangkep. Ada di sini Dangke dari Endrekang. Ada dari Mapion dari Toraja. Ada dari Mandoti Endrekang. Ada itu makanan-makanan. Bahkan di sini ada beras mandotinya. Itu harumnya sampai 30 meter. Tercium. Itu harganya per kilo 70.000. Tumbuhnya di atas 1.400 mdpl di atas permukaan laut. Di sini terkenal apa lagi? Coto kuda. Namanya gantelak jarang. Ini banyak sekali di Sulawesi Selatan ini makanan-makanan favorit. Kalau belum coba, cobalah. Kenapa kita promosikan? Kita promosikan makanannya nanti kalau datang. Sinergitas yang berikutnya adalah pembangunan. Kami di Sulawesi Selatan menyatakan bahwa bagaimana kami harus mengikuti pembangunan-pembangunan yang sesuai dan tegak lurus dengan Bapak Presiden Joko Widodo.
Kita senang sekali bahwa bagaimana kami di bawah pimpinan Bapak Presiden selalu tegak lurus, bukan hanya dari segi siap-siap geraknya saja, tapi dari segi programnya. Contoh kemarin kami melaksanakan program kontrak kerjasama di mana kami melakukan sharing untuk penyediaan air bersih di Kota Minasata untuk 400.000 jiwa. Kontraknya 1 triliun dari Kementerian PUPR, 370 miliar dari provinsi, sharing dananya. Kemudian apa lagi? Kementerian Perhubungan, kami sinergi dengan mereka. Kementerian Perhubungan membangun apa? Armada 78 bus, sekarang sudah ada Trans Teman Bus Sulawesi. Itu kami membuatkan rutenya, mereka siapkan anggaran subsidi dan kendaraannya, kami mengamankan bahwa tidak boleh ada masalah bersama Forkopimda Kota Makassar, Bapak Kapolrestabes, dan juga kami juga melakukan sendiri Trans Andalan Sulsel, sekarang sudah ada launching kemarin, terintegrasi untuk seluruh Sulawesi Selatan. Penyedianya adalah yang menyediakan juga Trans Jakarta, sama Jatlindo untuk sistem softwarenya. Kita contek-contek lurus sedikit saja nggak apa-apa nih. Kenapa malu mencontek? Nggak apa-apa kalau yang dicontek yang baik-baik. Kalau semuanya mau inovasi sendiri, butuh waktu. Padahal sudah ada yang proven program. Saya tidak segan-segan menyontek dari Pak Wali. Saya tidak segan-segan menyontek daripada Pak Bupati. Tidak masalah. Program ini harus sinergi. Sekarang kami kemarin ke Menecraft bilang tolong Pak Gub, ini ramang-ramang diperjuangkan UNESCO-nya bersama Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Pak Bupati, dan juga GM Geopark Maros Pangkep sudah ditetapkan UNESCO sebagai UNESCO Global Geopark. Apa yang ada di sana? Itu dua dari terbaik di dunia. Kars cuma 30-40 menit dari bandara. Naik perahu speed dulu, baru masuk foto-foto. Bule kemarin saya waktu ke sana di samping parkir di sungai-sungai kecil. Kenapa bulenya mampir di situ? Nggak keluar. Dia bilang dia tunggu itu ada kelelawar nanti keluar ribuan, nanti patwalnya itu elang. Keluar jam 4 sebelum terbenam matahari. Setiap hari. Itu coba. Bule-bule datang sana hanya foto, sebentar foto-foto, akhirnya apa? Saya setelah diperintah Pak Menteri, saya langsung bangun, kasih bantuan 8 miliar, membangun kotet-kotet tempat, fasilitas, sanitasi dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang sudah meningkat pendapatannya. Per tahunnya sudah ada. Dan yang kelola BUMD desa. Kami tidak mau provinsi, kami tidak usah. Kemudian apa lagi? Sinergitas kami dengan kementerian. Kemenkes membangun OJK 3 di Indonesia terbaik. Di Surabaya salah satunya, kalau tidak salah Medan, di Makassar satunya. Kami investasikan dengan tanah 1,7 triliun. Kementerian Kesehatan investasi 2,7. Nanti menjadi rumah sakit otak jantung kanker terbaik di Indonesia. Salah satu alatnya 700 miliar harganya. Otak jantung kanker. Kenapa? Di sini banyak OJL, otak jantung lidah, coto, konro. Nah, makanya kita juga harus ada preventif. Dan bagaimana kemudian kita menyiapkan di hilir. Kami tidak saja hanya menyiapkan lahan, tidak. Kami bangun jembatannya, kami bangun jalan lingkarnya, kami menyiapkan fasilitasnya, RT RW-nya kami bangun 2 tahun. Sinergitas tidak akan terjadi. Kereta api, Pak Menteri siapkan, kami dorong, kami lakukan, kami sinergikan dengan beberapa bantuan jalur menuju ke seluruh stasiun-stasiunnya. Melalui bantuan apa? Bantuan keuangan. Kalau kita bersinergi sebagaimana Pak Ketum lakukan, sampaikan kepada kita, insya Allah Indonesia ini tidak akan susah. Kita bagaimana? Positif. Bukan punishment, tapi reward. Sekarang kita tidak startnya minus. Kalau minus semua, susah. Kita mau bagaimana dari 0 ke atas. Yang bagus diapresiasi, yang tidak bagus tidak diapresiasi. Tapi tidak disangsi. Kenapa? Kecuali berlebih-lebihan. Yang berikutnya perlu saya sampaikan bahwa besar harapan kami, pertemuan ini melahirkan sebuah ide-ide gagasan untuk Indonesia ke depan. Kenapa? Ini adalah penghulunya semua kota yang paling banyak penduduknya. Ide-ide harus kuat. Dan saya harap
seluruh wali kota se-Indonesia, kami berharap adalah setiap kami berkunjung memiliki kenyamanan. Hal-hal yang sifatnya sistem transportasi, bagaimana kemudian lingkungan, bagaimana pedestriannya, bagaimana drainasenya, bagaimana mengatasi banjir, bagaimana mengatasi kemungkinan kumuh, dan sebagainya, ya, sifatnya adalah di kota. Dan kalau kita mau sebenarnya simpel saja, kami provinsi tentu selalu mau bersinergi bersama kota-kotanya, dan bagaimana kemudian kita membangun bersama. Contek-contek lurus sedikit Singapura, lihat-lihat yang bagus, tidak usah dilihat yang tidak bagus. Itu tidak perlu buat ide yang baru terlalu berlebihan. Seperti dia saja sudah jago, kalau mau lewati sudah luar biasa. Tapi seperti mendekati sajalah, sistem transportasinya, sistem tata kelola pemerintahannya, tata kelola kotanya dan sebagainya, itu sudah sangat luar biasa. Kita ini harus melahirkan gagasan, dan saya harap bahwa forum ini akan saling sharing tentang apa yang terbaik di Medan, ada yang terbaik di Makassar, apa yang terbaik di Bogor, apa yang terbaik. Ini kita saling sharing, mempercepat akselerasi program. Terakhir, tentu kami berharap dengan adanya kunjungan begini menegaskan bahwa Sulawesi Selatan ini adalah tempat yang nyaman, tempat yang sangat indah, tempat yang sangat friendly untuk kemudian dikunjungi, dan kemudian kami dapat bahwa perputaran ekonomi untuk seluruh yang ada di Sulawesi Selatan insya Allah akan lebih baik. Itu saja dari saya ucapkan selamat melakukan raker, semoga hasilnya sangat baik dan menjadi pemerintahan-pemerintahan di era yang lebih modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salama kita pada salama, kurut semangat. Terima kasih sekali lagi. Sambutan yang telah disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Sudirman Sulaiman, telah kembali ke tempat. Selanjutnya, kita akan mendengarkan arahan Presiden Republik Indonesia dan juga keynote speaker dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dan dalam hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Mari kita sambut dengan hangat Bapak Dr. Haji Suhajar Diantoro, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur tadi, Pak Wali Kota ya. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat berlari. Salam pun belum dijawab kuat, mohon izin saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya doakan yang baru 1 periode bisa maju lagi dan menang, amin. Yang saya hormati Pak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, yang kita minta doa semua ke beliau ini, semoga kita dimudahkan, dilancarkan dan diselamatkan, amin. Karena beliau baru pulang dari Tanah Suci, doanya makbul katanya. Yang kami hormati Forkopimda Provinsi, terima kasih Pak Pangdam dan kawan-kawan yang lain hadir. Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Pak Wali Kota Bogor, Pak Bima Arya Sugianto, terima kasih. Kemudian Wali Kota Makassar sebagai tuan rumah, tepuk tangan untuk Pak Wali Kota Makassar. Tadi Pak Ketua Apeksi sudah menghitung uang berputar. Saya karena mantan Kadis Penda Kabupaten, saya tambahkan lagi uang pajak yang akan masuk. 10% Pak dari 42 miliar tadi. Dapatlah 4 miliar khusus selama 3 atau 4 hari ini. Gitu. Tapi uang yang masuk ke Coto Makassar, ke makanan-makanan yang lain, yang sop
Ya, saudara tadi, saya orang Pangkep, saudara, yaitu juga alhamdulillah dari 40 miliar tadi, luar biasa. Selamat untuk Pak Wali Kota Makassar dan kawan-kawan semua. Kemudian seluruh wali kota, anggota APEXI yang hadir, alhamdulillah ramai sekali yang hadir pada kesempatan bahagia ini. Porkompimda Kota Makassar, Bupati seluruh Sulawesi Selatan, Direktur Eksekutif Pak Alwis, Direktur Eksekutif APEXI, para sekda dan seluruh jajaran dari seluruh kota di Indonesia, serta para hadirin yang berbahagia, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Saya mohon maaf ini sudah hampir pukul 11, tapi memang selalu kebahagiaan pidato paling akhir. Mudah-mudahan tak membosankan kawan-kawan semua. Pada bagian awal ini, kami ingin mengucapkan terima kasih dan salam hormat Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Profesor Tito Karnavian, karena tak dapat berkesempatan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pak Tito sangat ingin hadir di sini, namun beliau harus hadir di Denpasar untuk acara internasional di sana. Kemudian terima kasih kami dari Pak Presiden dan Pak Mendagri. Yang pertama adalah tentang harga-harga barang di kota-kota. Inflasi minggu ini rata-rata nasional 3,52%. Luar biasa, tepuk tangan. Ini adalah kerja keras semua. Bapak Presiden meminta Bapak Menteri Dalam Negeri melakukan rakor setiap minggu. Kemarin kami ada rencana untuk menjadikan 2 minggu sekali, tapi dalam rapat yang disampaikan dalam kabinet, Presiden memiliki kerja keras seluruh kawan-kawan daerah dan meminta setiap Senin kita kontrol harga-harga kebutuhan pokok ini. Karena sejumlah negara guncang karena soal harga, soal bawang, soal beras, soal telur ayam ras, soal transportasi, hal yang sepele-sepele saja. Kerja keras Bapak Ibu semua telah memberikan keyakinan kepada Bapak Presiden dan Bapak Menteri Dalam Negeri bahwa sesungguhnya kerja bersama kita itu mampu mengendalikan harga-harga tadi. Untuk kota-kota atau kabupaten yang mungkin inflasinya terlalu rendah, contohnya misalnya Gunung Sitoli, ini mungkin harus diwaspadai. Kalau Gunung Sitoli misalnya bukan daerah produsen, ya mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau daerah produsen nanti khawatirnya petani mendapat harga jual yang sangat murah. Kira-kira seperti itu. Jadi inflasi ini bukan sampai deflasi untuk daerah produsen. Tapi untuk kota-kota konsumen silakan saja deflasi. Karena dia tidak memproduksi barang. Tapi daerah-daerah yang ada produksi 10 bahan pokok tadi, maka hati-hati soal angka inflasi yang terlalu rendah. Kira-kira seperti itu. Terima kasih yang kedua, banyak hal tentunya kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh kita semua, tapi paling tidak kita akan mengambil 2 hal. Yang pertama tadi inflasi, yang kedua perekonomian yang bergerak luar biasa. Kalau kita melihat struktur APBD, sesungguhnya 1.300 triliun APBD provinsi, kabupaten, kota, itu kota yang 98 tadi, APBD yang dikelola oleh wali kota seluruhnya, itu plus minus hanya 200 triliun. Berarti hanya sekitar 14% kurang. APBD kita sepakati sebagai insentif untuk menggerakkan roda perekonomian. Menghitung roda perekonomian bergerak adalah seberapa besar barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh rakyat. Mulai dari penjual cireng, penjual bakso, sampai dengan pengusaha investor besar yang menanamkan modalnya di wilayah kita. Maka hari ini kalau kita melihat produk domestik regional, PDB nasional plus minus 19 triliun.
harga berlaku, harga konstan lebih rendah lagi. Nah, kalau kita lihat di harga konstan, produk domestik regional bruto seluruh kabupaten kota dijumlahkan itu plus minus 11,2 triliun kalau harga berlakunya 19. Dan itu ternyata hampir 50% PDRB itu berada di 98 kota ini. 98 kota. Itu. Artinya kota memberi sumbangan tempat bertumbuhnya ekonomi. Hampir 50% dari kehidupan di Republik ini. Nah, karena itu peran Bapak-bapak dan Ibu-ibu wali kota beserta seluruh jajaran untuk menjaga keseimbangan ini dan terus menumbuh kembangkannya adalah sangat strategis dan penting bagi negara Republik Indonesia. Nah, karena itu tadi ini saya sampaikan bagian terima kasih yang tidak terhingga atas kerja keras kawan-kawan semua. Padahal kota ini, seluruh kota di muka bumi ini dijumlahkan, luasnya hanya 1% dari muka bumi. Seluruh kota di muka bumi ini dijumlahkan, luasnya hanya 1% dari muka bumi ini. Tapi justru 1% luas di muka bumi ini ditempati 50% orang di muka bumi ini. 50% orang. Kemudian menumbuh kembangkan ekonomi di muka bumi ini 80%. 1% luas tempat bertumbuh kembangnya ekonomi 80%. Bayangkan itu betapa besarnya, betapa strategisnya peran kota yang dipimpin oleh Bapak Ibu semuanya. Kalau semua kota ini misalnya timbul masalah, maka muka bumi juga ada masalah gitu loh. Karena ekonomi bergerak dan tumbuh di kota 80%. Itu. Dan dia tempat berkumpulnya sumber daya lebih kurang 78%. Jadi tadi kalau Pak Gubernur mengatakan ada beras dari Enrikang ya Pak ya, yang tumbuh di atas 2000 meter di permukaan laut, nanti dia bergerak ke kota ini dan kota-kota sekitarnya. Kira-kira seperti itu. Jadi menjaga kota adalah menjaga kehidupan di muka bumi. Kira-kira seperti itu. Luar biasa tanggung jawab Bapak dan Ibu. Apa tantangan kita hari ini? Tantangan Bapak Ibu di kota adalah soal urbanisasi. Bergeraknya orang-orang di luar kota masuk ke kota. Saya bertemu dengan Pak PJ Gubernur DKI setelah Lebaran. Dan khusus beliau mengatakan bagaimana caranya Pak Sekjen ya. Apa tuh Pak? Ini saya kewalahan dengan ramainya datang orang-orang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ke kota Jakarta setelah Lebaran. Saya bilang itu memang udah takdirnya. Karena kalau mau dihalangi nggak bisa Pak. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia untuk bergerak kemana saja dia mau. Nggak boleh ada larangan. Jadi orang dari pedalaman Tanimbar, dari pedalaman Enduga, boleh bergerak kemana saja di Republik ini, dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Seperti itu kira-kira, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan rekan-rekan semua, ternyata orang-orang yang tinggal di desa, hari ini kalau ditanya, dari 3 orang, 1 dari 3 penduduk Indonesia akan tetap ingin tinggal di desa. Jadi setiap 3 orang di desa ditanya, 2 bercita-cita masuk ke kota Bapak Ibu semuanya. Hanya 1 yang tetap ingin tinggal di desa. Ini adalah fenomena dunia, bukan hanya fenomena Indonesia. Jadi ada fenomena di mana orang menolak identitas sebagai masyarakat desa. Orang ingin disebut sebagai masyarakat kota. Saya pernah di Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan. Saya menyelesaikan batas daerah. Orang Kampar
Kalau ditanya mau jadi warga Kampar atau mau jadi warga Pekanbaru? Sebagian besar mengatakan kami ingin jadi warga kota Pekanbaru. Itu basis penyelesaian masalah batas. Orang Pulau Bintan, kalau ditanya mau jadi warga Bintan atau mau jadi warga Tanjung Pinang, kami mau jadi warga Tanjung Pinang. Jadi hampir semua orang ingin jadi warga kota, kecuali Agam. Mungkin Pak Wali Kota Bukit Tinggi kalau hadir. Saya bertanya dengan orang di batas kota Bukit Tinggi, orang Agam tak mau jadi orang kota Bukit Tinggi. Tapi semua kabupaten lain warganya ingin jadi warga kota. Setiap 3 orang di desa, 2 orang ingin masuk kota dan akan menyerbu daerah bapak-bapak semuanya. Dan ini fenomena dunia. Maka hari ini tahun 2020 bapak-bapak, 2020 kemarin, ternyata penduduk yang tinggal di kota di Indonesia itu lebih ramai. Dan diperkirakan pada tahun 2035, orang-orang desa akan menyerbu masuk ke kota yang 98 nanti, dan perimbangan penduduk Indonesia yang tinggal di kota diperkirakan akan naik menjadi 66,6% di tahun 2035. Mungkin bapak-bapak data jadi wali kota udah lama, mungkin jadi gubernur nanti. Amin. Nah, kalau kita lihat fenomena di dunia, ternyata Jepang hanya butuh 50 tahun untuk memindahkan masyarakat desanya menjadi di atas 50% tinggal di kota. Hari ini desa-desa di Jepang banyak ditinggalkan. Masyarakatnya pindah ke kota. Hanya butuh 50 tahun. Jadi Jepang adalah negara yang perpindahan urbanisasi penduduk desa ke kota paling cepat. 50 tahun dia memindahkan 18% yang dulu penduduknya di kota 18% berubah menjadi di atas 50%. Kita perhitungan kita sekitar 66 tahun. Jadi Jepang baru. Jadi Bapak Ibu tak bisa menolak karena ini akan terjadi. Oleh karena itu strategi kita adalah mengelola urbanisasi. Mengelola orang kampung yang datang ke kota. Itu isu yang harus kita selesaikan. Bukan dengan justru menolak-nolaknya. Enggak bisa, Undang-Undang Dasar 45 tidak membolehkan kita menolak orang datang. Seperti itu. Jadi harus dikelola. Nah, bagaimana postur datangnya orang desa ke kota? Antar negara. Ternyata di Indonesia kehadiran 1% penduduk perkotaan itu hanya meningkatkan 1,4% produk domestik bruto. Berbeda dengan sejumlah negara. Di Cina dan negara-negara Asia Timur, mereka mampu melipatkan 2 kali lipat. Kita hanya 1,4%. Nah, artinya kalau kita lihat angka di sebelah ini, kehadiran 1% penduduk dari desa ke kota di China dan Asia Timur bisa menggerakkan peningkatan perekonomian di angka PDB 2,7%. Tapi di Indonesia baru 1,4%. Kenapa? Karena kemampuan kita mengelola penduduk urban belum setangguh beberapa negara yang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita terus berkutat bagaimana nih orang datang terlalu banyak menyusahkan kita, itu akan jadi beban sosial yang tidak bisa kita selesaikan. Tapi justru kota-kota maju sekarang mengelola urbanisasi itu dengan baik. Nah, isu utama masa depan adalah mengelola urbanisasi. Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi yang kuat di kota tadi membuat kota-kota menjadi pusat industri. Ini juga persoalan. Kenapa? Karena tempat tinggal masyarakat yang nyaman, salah satu contohnya adalah udara yang nyaman. Kenapa ini saya sampaikan? Karena sejumlah kota polusi udara sudah cukup tinggi. Ini masalah kita bersama, pusat dan daerah.
Saya akan tampilkan misalnya kota daerah yang polusinya bagus. Ya. Hari ini polusi dengan tingkat terendah dan aman itu ada di Sumatera Barat. Kemudian Jimbaran. Kalau kota Kupang, Jambi, Kota Medan, Tanjung Pinang, Banda Aceh. Nah artinya sejumlah kota di tempat tinggal saya, mungkin Pak Wali Kota Bekasi ini nasib kita tinggal di sana, Kabupaten Bekasi, Bogor, Jakarta, ini adalah persoalan besar kita. Udara yang kita hirup setiap hari tak sesehat dengan orang yang tinggal di Sumatera Barat, Aceh, Kupang, dan lain sebagainya. Gitu itu. Nah lalu kadang-kadang kita melihat masa depan kita bagaimana. Sebenarnya kalau kita lihat pedoman yang dibuat bagaimana mengembangkan kota, seperti disampaikan Pak Wali Kota tadi, itu masih berpedoman pada SDGs misalnya. Ada 17, ya kan? 17 pengembangan kota dan pemukiman berkelanjutan. Nah perhatikan beberapa hal, misalnya yang nomor 6, ya kan? Kemudian nomor 9, dan khusus kota di nomor 11, kira-kira. Kota dan pemukiman berkelanjutan. Maka kalau pedoman di SDGs khusus untuk kota, itu poin 11 diuraikan lagi menjadi berapa bagian. Bapak Ibu sudah paham benar ini, dan saya yakin, saya selalu melihat APBD Bapak Ibu semuanya sudah ada. Ini harus kita tingkatkan kualitas hidupnya. Penguatan kolaborasi pun adalah bagian yang sudah Bapak Ibu laksanakan di lapangan. Ini harus diteruskan. Harus diteruskan. Dan kita sudah paham semua teori pentahelik ini. Hari ini dia masih sangat relevan untuk kita pegang. Bapak Presiden berpesan kepada kita semua, seluruh kabupaten dan kota harus mulai mendesain kotanya dengan baik, sehingga setiap kota dan kabupaten memiliki diferensiasi. Buatlah branding kota. Ini perintah Pak Presiden. Kita berterima kasih kepada seluruh wali kota yang sudah branding menjadi kebanggaan warga yang tinggal di kota itu dan kebanggaan orang-orang yang datang ke kota itu. Luar biasa. Pak Menteri Dalam Negeri juga berpesan bahwa ada 32 urusan yang disepakati. Kalau kita bicara soal kewenangan dan lain sebagainya, kerjakan dengan baik 32 urusan pemerintahan ini. Mungkin semuanya ada di wilayah Bapak, mungkin juga ada yang tidak. Karena ada urusan pilihan yang 8, silakan. Karena sesungguhnya makna otonomi daerah adalah mengelola urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan. Itulah makna otonomi daerah. Itulah tugas kita di lapangan. Bapak Ibu sudah sangat paham hal tersebut dan saya hanya mengulangnya saja. Nah, pesan Pak Menteri yang sekarang juga sedang acara tentang Smart City di Denpasar, bahwa penguatan ekosistem Smart City. Walaupun dunia mengemas Smart City menjadi 6, ya, mulai dari governance sampai mobilitas dan sebagainya. Tapi menurut profesor kita di ITB, minimal 3 ini selesaikanlah. Ya kan? Smart City di pemerintahannya, jadikanlah pemerintahan kita adalah pemerintahan dengan melayani rakyat berbasis digital agar rakyat menjadi lebih mudah. Begitu pula industrinya, begitu pula kehidupan. Sesungguhnya pekerjaan kita itu tak banyak-banyak. Fungsi pemerintahan sudah kita hafal semua. Dan sudah kita laksanakan. I think this is very interesting session where we could exchange our own untuk melahirkan kesejahteraan, fungsi pemberdayaan, melahirkan kemandirian dan fungsi pengetahuan untuk melahirkan ketertiban. Kalau dilihat fungsi-fungsi ini semuanya adalah pelayanan. Bapak Ibu membangun sekolah dasar atau SMP atau PAUD atau taman kanak-kanak, pembangunan untuk pelayanan juga. Bapak Ibu membuat pengaturan tentang lalu lintas untuk pelayanan juga. Jadi sesungguhnya pekerjaan kita adalah
melayani. Jadi tepat ide Pak Ketua Apeksi dan Ketua Tuan Rumah bahwa posisi kita Kota Makassar dan luar biasa sekali berjalan sangat baik. Kami disatukan dengan teman-teman dari kota lain. Jadi kami tidak boleh bersama dengan teman dari kota kami yang sama. Kami bersosialisasi dan juga kami membahas tentang membahas banyak pemerintahan konkuren wajib yang diserahkan, yang semuanya adalah pelayanan. Membangun pertanian, kalau memang ada petani, melayani petani. Membangun perikanan, kalau memang ada nelayan, melayani nelayan, dan seterusnya. Membangun jalan, melayani rakyat. Membangun lampu lalu lintas, melayani ketertiban di jalan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini barangkali hal-hal yang menurut saya harus saya sampaikan. Kemudian di bagian akhir saya ingin menyampaikan platform dari rencana yang telah dibuat Bapak Presiden untuk 2025-2045 tentang kota, ya kan? Bapak Presiden mengatakan kalau kota dibiarkan berkembang sendiri, tak diintervensi, itu sangat berbahaya. Karena tadi latar belakang yang kita sebutkan di depan betapa besarnya peran kota ini. Nah, karena itu kota ini harus dikembangkan dengan intervensi secara progresif. Jadi wali kota harus memimpin intervensi mengembangkan kota. Di dalam dokumen perencanaan yang kita rancang sampai dengan tahun 2025, paling tidak ada 6 hal penting dari sejumlah hal yang Bapak Ibu sudah kerjakan. Yang pertama, kota layak yang aman dan nyaman. Yang kedua, kota hijau yang ketahanan iklim dan bencana. Yang ketiga, kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi. Yang keempat, membangun identitas perkotaan Indonesia berbasis karakter fisik, branding tadi. Yang kelima, membangun keterkaitan dan manfaat antar kota dan desa. Antar kota dan desa, ingat. Dalam sistem perkotaan nasional berbasis kewilayahan. Jadi kota tidak boleh egois, karena justru dia adalah pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan. Jadi dalam teori sistem dunia yang ditulis oleh Smith, tapi ini kapitalis, mohon maaf. Teorinya benar, tapi dalam praktek selalu disalahkan oleh kaum kapitalis itu sendiri. Dia mengatakan bahwa untuk membangun seluruhnya serentak tak cukup sumber daya. Karena itu dibangunlah pusat-pusat. Maka kota adalah pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan ini wajib menumbuhkan peri-peri pendukungnya. Wajib menumbuhkan peri-peri pendukungnya. 78% sumber daya yang ada di peri-peri datang ke kota. Tanggung jawab moral kota adalah menjaga keseimbangan pusat kota dengan peri-peri tadi. Jangan sampai terjadi penghisapan, kota peri-perinya mundur. Jangan. Kota Makassar dan luar biasa sekali berjalan sangat baik. Kami disatukan dengan teman-teman dari kota lain. Jadi kami tidak boleh bersama dengan teman dari kota berbasis kewilayahan. Ini kami titip kepada Bapak Ibu Wali Kota untuk menjaga keseimbangan ini. Yang keenam, tata kelola kota yang berkelanjutan. Oleh karena itu nanti di tahun 2045 100% indikator kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi diharapkan terwujud di Indonesia, dan saat itulah kita menyebutkan kota masa depan Indonesia adalah kota berkelanjutan seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Apeksi tadi. Pada bagian akhir ini kita berterima kasih kepada kawan-kawan seluruhnya yang telah membranding kotanya dengan baik. Bandung membranding kotanya dengan sangat menarik yang disebut dengan kecantikan yang abadi, luar biasa. Semarang membranding kotanya dengan keberagaman budaya. Jogja merubah brandingnya menjadi Jogja Istimewa. Surabaya berkilau, kota wisata Batu. Solo the spirit of Java. Jakarta enjoy Jakarta. Saya yakin dan percaya branding kawan-kawan semua menimbulkan kebanggaan yang luar biasa
baik untuk warga yang Bapak Ibu pimpin maupun untuk orang-orang dan kita-kita yang datang ke kota yang Bapak Ibu pimpin. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, atas izin Bapak Ibu semua, Rakernas ke-16 Apeksi 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Kue donat dibolak-balik. Ya. Mohon maaf, saya pakai bahasa Melayu aja nih. Karena pantun itu memang dari Pulau Penyengat. Tapi dikembangkan orang Padang lebih gencar lagi. Kue donat dibolak-balik, badan kita dah penat, kita pun dah nak balik. Terima kasih. Daun sirih tumbuh di batu, terima kasih, thank you. Terima kasih sekali lagi Pak Sekjen, kami mohon berkenan untuk dapat tetap berada di atas panggung, karena berikutnya kami akan mengundang dengan hormat Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Wali Kota Makassar, dan Direktur Eksekutif Apeksi untuk dapat bergabung naik ke atas panggung. Sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama pembukaan Rakernas ke-16 Apeksi 2023. Kita tunggu sebentar, sesaat, karena Pak Gubernur sesaat lagi akan kembali bergabung. Kami masih menantikan, dan saat ini juga telah kita lihat bersama. Ada 5 gendang Makassar yang nantinya akan ditabuh bersama-sama dengan menggunakan irama Tunrung Pakanjara. Sambil kita menantikan Gubernur Sulawesi Selatan untuk dapat bergabung, sama-sama kita akan menyaksikan bersama pembukaan Rakernas ke-16 Apeksi 2023. Dan sambil menantikan Pak Gubernur Sulawesi Selatan, tentu saja 5 gendang Makassar yang nantinya akan ditabuh dengan irama Tunrung Pakanjaya. Ini tentu saja ada makna dan bagaimana cara menabuhnya. Saat ini sudah ada di atas panggung Budayawan Kota Makassar Bapak Abdul Bazir yang akan bantu untuk menjelaskan. Kami persilahkan Pak. Baik, Pak Wali, Pak Sekjen. Sebelum kita menabuh ini, mungkin bisa dijelaskan sedikit bahwa ya, tabuhan yang kita pakai adalah irama Pakanjara. Pakanjara itu bermakna pembangkit semangat. Ya. Mungkin singkat aja Pak, saya pakai mulut aja, bunyinya seperti ini. Tung tak tak tung tak tung 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 tung. Dimulai dengan tangan kanan. Tung tak tak tung tak tung kuntung kuntung. Tung tak tak tung tak tung kuntung kuntung. Bisa Pak? Mau coba dulu Pak, coba sedikit gerakannya. Ya. Oke, coba tung, sedikit dulu. Tak tung kuntung kuntung. Oke, luar biasa. Ya. Mudah ya Pak. Tung, Boleh dicoba ya. Pak Sekjen terlebih dahulu ketukannya. Tung Bagus. tak tung kuntung kuntung. Tung tak tung kuntung kuntung. Ya, gampang Pak. Oke, Pak Luis apakah sudah dicoba Pak? Sebagai Direktur Eksekutif Apeksi, silakan jika ingin dicoba. Tentu saja kita masih terus menantikan Gubernur Sulawesi Selatan. Nantinya saya akan bantu untuk menjelaskan bagaimana prosesi penabuhan ini agar kita mendapatkan semangat secara serentak. Kami mohon nanti seluruh hadirin yang kami banggakan bisa sama-sama berdiri. Jadi saya akan bantu untuk hitung dan tentu saja kita akan tabuh bersama dan tidak lupa
menggunakan semangat bersama kita, apeksi sinergi. Oke. Saya coba tanya satu kali lagi, Pak Abdul Basir. Ya. Apakah ada makna tertentu dari irama Tunrung Pakanjara ini? Maknanya itu pembangkit semangat. Pembangkit semangat, sama-sama kita melihat. Bagi filosofi orang Bugis Makassar, kalau gendang sudah ditabuh, pantang mundur sebelum yang dicita-citakan berhasil. Luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan. Karena tentu saja dengan menggunakan irama Tunrung Pakanjara, ini akan memberikan semangat yang sama untuk bersinergi, berkolaborasi. Tentu saja di Apeksi Rakernas ke-16 2023. Oke, dan tentu saja rekan-rekan media saat ini juga sudah bersiap untuk kita saksikan bersama bagaimana peresmian dan pembukaan dari Rakernas ke-16 Apeksi 2023. Dan sesaat lagi setelah kita resmi membuka, saat ini Gubernur Sulawesi Selatan telah bergabung dan telah menempati tempat. Boleh kita kepalkan tangan dan kita pegang alat penabuhnya. Pak Basri, terima kasih untuk penjelasannya. Kami persilakan dapat kembali ke tempat dan kami mohon kepada seluruh Ketua Komwil 1 sampai dengan 6 dan seluruh hadirin yang kami banggakan dapat berdiri bersama untuk sama-sama kita saksikan. Inilah Rakernas ke-16 Apeksi 2023 resmi dibuka. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kota kita maju, Indonesia kita kuat. Apeksi sinergi, apeksi sinergi, apeksi sinergi. Kami mohon Bapak-Bapak untuk tetap berada di tempat karena selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan plakat dari Ketua Dewan Apeksi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Wali Kota Makassar, dan Direktur Eksekutif Apeksi. Dan kemudian akan bersiap untuk berfoto bersama. Kami akan bagi menjadi 3 sesi, di mana sesi yang pertama akan dilakukan foto bersama. Dan saat ini kita saksikan bagaimana penyerahan plakat dari Ketua Dewan Apeksi kepada Sekjen Kemendagri Republik Indonesia. Terima kasih tentu saja dan akan berfoto bersama. Kami persilakan terlebih dahulu untuk disiapkan stage-nya karena ada 3 sesi foto. Di mana foto yang pertama ini adalah foto Pak Sekjen bersama dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Wali Kota Makassar, dan Direktur Eksekutif Apeksi. Dengan gaya yang formal, saya bantu hitung 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Kita lanjutkan untuk sesi foto yang kedua. Kami mohon untuk dapat bergabung naik ke atas panggung. Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan, Forkopimda Kota Makassar, Bupati Sulawesi Selatan, anggota DPRD Provinsi, dan juga Kota Makassar. Kami persilakan untuk dapat bergabung. Kami ulangi sekali lagi. Di sesi kedua ini kami mengundang Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, Bupati Sulawesi Selatan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, dan juga perwakilan dari partai politik di Makassar. Kami persilakan untuk dapat bergabung dan dibantu tentu saja. Saya nanti akan pandu untuk sesi fotonya.
sesi kedua ini kita akan sama-sama menggunakan kepalan tangan sebagai tanda penguat kita semua. Kepalan tangan di sebelah kanan, kami persilahkan untuk sama-sama kita kepalkan tangan kanan kita. Saya akan bantu dengan menggunakan yel-yel apeksi, yaitu apeksi sinergi. Apeksi sinergi. Sudah lengkap semua? Jika sudah, saya akan bantu untuk hitung. Oke, sekali lagi, mohon juga untuk arahannya. Kita menggunakan kepalan tangan kanan dan saya bantu dengan apeksi sinergi. Apeksi sinergi dalam hitungan 3, 2, 1. Apeksi sinergi. Apeksi sinergi. Apeksi sinergi. Terima kasih sekali lagi. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Tentu saja kecuali Pak Sekjen, Pak Gubernur, Bapak Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Wali Kota Makassar, dan Direktur Eksekutif, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Kita akan segera memasuki sesi foto yang ketiga. Dan tentu saja di sesi foto yang ketiga, mohon izin kami mohon berkenan Wakil Wali Kota Makassar untuk tetap berada di atas panggung. Karena berikutnya di sesi ketiga ini, kami akan mengundang dengan hormat kepada seluruh wali kota anggota Apeksi 2023 untuk bersama-sama naik ke atas panggung. Dan untuk diketahui jumlahnya ada 98 wali kota seluruh Indonesia yang bergabung di Apeksi 2023. Kami akan bantu untuk bisa mengarahkan, dan kali ini kita juga menggunakan sebuah simbol sinergi dan kolaborasi. Kita akan melakukan sesi foto dengan cara bergandengan tangan, dengan tangan kita silangkan. Nanti tentu saja akan dipandu oleh Wali Kota Makassar, yang tentu saja berada di tengah saat ini bersama dengan Sekjen Kemendagri Republik Indonesia, Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Wali Kota Makassar, dan Direktur Eksekutif Apeksi. Tentu saja, sesi foto kali ini tidak hanya sekedar sesi foto. Ada makna yang terkandung di dalamnya. Rapatkan barisan kita, Bapak dan Ibu. Kita merasakan betul bagaimana energi dari sebuah kolaborasi dan sinergi yang terus tercipta dan akan terus dilanjutkan. Saat ini telah berada 98 wali kota seluruh Indonesia yang bergabung di Apeksi, di Rakernas ke-16 Apeksi 2023. Yang setelah ini, 89 wali kota diantaranya akan purna tugas dan tetap menjalankan amanahnya untuk Indonesia. Terus kita berjuang, mari kita sama-sama mengabadikan momen bersejarah pagi hari ini. Dengan cara kita saling bergandengan tangan dengan silangkan tangan kanan dan kiri kita, khusus di bagian depan. Saya akan bantu hitung 3, 2, 1. Inilah bentuk sinergitas dan kolaborasi dari seluruh wali kota. Dan mari kita kepalkan tangan kanan kita saat ini. Kita kepalkan tangan kanan kita, Bapak Ibu. 3, 2, 1. Apeksi sinergi. Apeksi sinergi. Apeksi sinergi. Sekali lagi kita ambil sesi foto berikutnya. Kita bergandengan tangan sambil menyilangkan tangan dan kiri kita.
kita menunjukkan bersama-sama, inilah kolaborasi dan sinergi yang selama ini terjalin dan akan terus terjalin. Saya bantu hitung, 3, 2, 1. Tentu kami semua turut mendoakan. Inilah pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, di mana 89 para wali kota akan purna tugas dan terus melanjutkan kinerja terbaiknya untuk Indonesia. Boleh kita berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada 98 wali kota seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah berkenan hadir sekaligus membuka Rakernas ke-16 APEXI 2023. Sesaat lagi Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akan meninggalkan ruangan yang didampingi oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua Dewan Pengurus APEXI, Wali Kota Makassar, dan Direktur Eksekutif APEXI. Selanjutnya, kita akan melaksanakan sidang pleno secara internal. Untuk itu kami mohon kepada seluruh Ketua Komwil 1 sampai dengan 6 tetap berkenan berada di dalam ruangan. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh undangan yang kami banggakan. Karena acara pembukaan Rakernas ke-16 APEXI 2023 telah resmi diselenggarakan. Masih ada rangkaian acara berikutnya, di mana kami masih memiliki rangkaian acara dari Indonesia City Expo. Dan malam nanti kita semua dapat menyaksikan karnaval dan pawai budaya di Pantai Losari. Sampai jumpa nanti malam Bapak dan Ibu, seluruh tamu undangan yang kami banggakan. Sekali lagi kami mohon kepada seluruh wali kota, anggota APEXI, pada Ketua Komwil 1 sampai dengan 6 tetap berkenan berada di dalam ruangan. Selanjutnya, sidang pleno 1, 2, dan 3 akan diselenggarakan secara internal. Terima kasih. Kami umumkan ada doorstop di lantai 1, ada wawancara yang akan dilakukan di lantai 1. Mohon berkenan Bapak Sekjen Kemendagri Republik Indonesia, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua Dewan Pengurus APEXI, dan juga Wali Kota Makassar dan Wali Kota Medan untuk bisa bergabung di lantai 1. Kami akan bantu arahkan. Sekali lagi, untuk bisa melakukan wawancara di lantai 1, kami mengundang kembali kepada Sekjen Kemendagri Republik Indonesia, Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua Dewan Pengurus APEXI, Wali Kota Makassar, dan Wali Kota Medan untuk bisa melanjutkan wawancara di lantai 1. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak.
Ini, kena lampu. Aku pecah, biar aku bisa lihat yang aku pecah. Silakan. Terima kasih. Udah aman? Gak ada yang skip, yang kelewat. Aman ya, tidak ada protes dari sana dan sini ya. Luar biasa loh ini. Infonya mantap banget. Luar biasa, aku suka. Semua infonya jelas. Siapa kak? Oh, kita sembunyikan peralatan kita ini. Oh, justru perlihatkan. Kanan, berarti kiri kita. Ambil ya. Dah, cukup. Mari Pak. Di sini ya. Terima kasih Pak. Ayo. Om, terima kasih Om. Mari Om. Terima kasih. Terima kasih. Mari. Lagi kanan ya. Kenapa hal ini kami lakukan? Agar suara Bapak Wali Kota sebelum mengakhiri masa jabatan akan kami simpan sebagai arsip, bukan hanya untuk Kota Makassar, tapi untuk Indonesia. Pertanyaannya cuma dua. Bagaimana pendapat para wali kota tentang Apeksi dan bagaimana pendapat tentang Kota Makassar? Dan setelah pertanyaan, izinkan saya menyampaikan undangan Festival Kota Makassar Top 10 International Festival Indonesia F8. Jadi sekalian, begitulah cara Makassar menyampaikan undangan dengan sangat hormat. Oke, selesai. Silahkan menyerahkan undangan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota, Ibu Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota yang telah memberikan testimoni. Ini penting menjadi arsip bagi kita. Insya Allah ini menjadi sejarah bagi kita tentang dua hal: cinta kita kepada Apeksi dan bagaimana Makassar dalam pandangan Indonesia. Maka dengan itu, atas semua hal, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan pada kesempatan ini, izinkan saya memohon kepada Bapak Gubernur dan Pak Sekjen untuk memberikan pengarahannya, dan tentunya untuk Kang Bima yang sudah 3 hari ini betul-betul terus menjaga agar semua program bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Semoga insya Allah menjadi jariah bagi kita semua. Peduli salamaki. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kures semuanya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Sambutan dari Wali Kota Makassar.
Mari kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Wali Kota Bogor, Bapak Dr. Haji Bima Arya Sugiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Acara di Makassar meriah betul. Pak Dani Pomanto pasti pekerja keras. Di Rakernas APEKSI kita berkumpul, sampaikan gagasan untuk Indonesia Emas. Selamat siang Bapak Sekjen Kemendagri, Pak Suhajar, terima kasih atas kehadirannya. Pak Gubernur, Pak Andi Sudirman Sulaiman, terima kasih selalu berkenan untuk hadir di acara-acara APEKSI bersama yang sangat saya hormati seluruh unsur Forkopimda Sulawesi Selatan. Mengingat waktu sudah mulai masuk Dewan Pengurus APEKSI, para ketua komisariat dan Dewan Pengawas yang saya hormati, Direktur Eksekutif APEKSI, Bapak Alwis Rustam, para ketua komil, dan tentu sahabat saya yang bekerja dengan sangat keras sehingga Makassar menorehkan banyak sejarah, Wali Kota Makassar Dani Pomanto. Terima kasih untuk unsur Forkopimda Kota Makassar atas dukungannya sehingga acara kondusif, sehingga acara berjalan dengan sangat baik, dan seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar. Para wali kota, sahabat-sahabat saya yang hadir berdasarkan catatan ada 88 wali kota yang hadir. Tepuk tangan untuk seluruh wali kota se-Indonesia. Para pimpinan media yang hadir, para peliput, jurnalis, ada senior saya Bang Azerin, pimpinan dari Jawa Pos Radar yang berkenan untuk hadir, dan tentu seluruh hadir undangan yang sangat kami hormati. Pak Dirjen, Pak Sekjen, saya bersama-sama menghitung selama 4 hari di Makassar ini perputaran yang terjadi kira-kira angkanya berapa. Hitungan kami Pak Sekjen, Pak Gubernur, 5.000 yang datang ke Makassar. Beberapa datang dengan rombongan yang sangat besar. Kalau tidak salah Kota Malang ini delegasi terbesar 400. Luar biasa. Ada 300, ada 200, rata-rata 100 begitu. Dan kalau kita hitung Bapak Ibu sekalian, ya, ini catatan kasar di tim yang saya tugaskan khusus setiap acara APEKSI. Dari sekitar 300 kamar hotel, 300 hotel, 2.500 kamar terisi, estimasi pendapatan 7,5 miliar. Di transportasi 4,5 miliar. Kira-kira ada 1.000 kendaraan disewa. Belanja makan, kuliner di Kota Makan Enak itu 6 miliar. Belanja oleh-oleh 7,5 miliar. Tiket pesawat pulang pergi 15 miliar. Total paling tidak 40,5 miliar di Kota Makassar ini. Insya Allah berkah Pak Gubernur, Pak Wali Kota. Belum lagi kita berbicara bangkitan yang lain. Berapa orang yang terlibat mendekor ini? Berapa orang yang terlibat di acara tari-tarian tadi? Ya, insya Allah berkah. Karena kehadiran APEKSI selalu memberi berkah bagi semua. Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga atas semua dukungan dan komitmen, mulai dari hal yang sangat besar sampai hal yang sangat kecil. Kami didandani oleh Pak Wali Kota ini kan ikat kepala ya, Pak Sapu ya, Pak Gubernur ya. Kami punya pengetahuan baru pada pagi hari ini. Saya baru tahu kalau Pak Sapu ini ternyata warnanya cuma satu, yaitu merah. Jadi nggak bisa pesan warna lain. Saya agak bisik tadi, ada biru nggak? Nggak ada Pak Wali, cuma satu dari dulu. Ya.
Karena Hasanuddin ada sebelum partai ada, kira-kira begitu. Dan kami juga baru tahu tadi bahwa beda-beda ini, ke atas, ke kanan, ke kiri beda ya Pak Sekjen. Ya kalau ke atas itu pasukan yang di depan, gitu. Tapi kalau agak ke kanan bangsawan, gitu. Tapi dari tadi saya perhatikan teman-teman wali kota ke atas lagi, karena semuanya petarung dasarnya, maunya perang terus ini. Apalagi yang mau periode kedua. Tapi saya dalam hati tadi melirik sebelah kanan saya Pak Gubernur. Kita ke kanan semua, tapi kenapa Pak Gubernur ke kiri itu? Jadi mohon berkenan Pak Gubernur menjelaskan posisi tadi kenapa ke kiri yang lain ke kanan. Pasti ada teori beliau itu. Namun Bapak Ibu sekalian, tentu Rakernas Apeksi ini bukan hanya sekedar tari, seremoni atau ekspresi seni. Tapi di sini kita berbicara substansi. Saya berterima kasih kepada Ketua Kombil yang mengolah berbagai macam aspirasi untuk diadvokasi. Aspirasi dari 6 Kombil diolah Bapak Ibu oleh Direktorat. Dan semua kita ramu sehingga pada Rakernas ini insya Allah akan kita sampaikan 3 pesan utama kepada Indonesia. Yang pertama, pesan kunci bahwa Apeksi konsisten mengawal otonomi. Itu. Otonomi ini Bapak Ibu tentu bukan hanya sekedar kekuasaan, kewenangan, bukan. Bukan hanya soal bisa melakukan apa saja sesuai dengan otoritas kita, bukan. Tapi kewenangan yang terukur untuk menciptakan kesejahteraan dan memakmurkan warga. Otonomi kita evaluasi, kita kawal. Reformasi birokrasi, bisnis dan ekonomi, pendidikan dan pembangunan yang berkelanjutan itu harus dalam konteks otonomi yang betul-betul mengapresiasi, menghargai nilai lokal kita. Ada beberapa isu yang hari ini saya kira penting untuk kita sikapi bersama-sama. Pertama adalah otonomi dalam hal reformasi birokrasi, kepegawaian, rekrutmen P3K, honorer Pak Sekjen. Teman-teman masih sangat concern. Tentu ini bukan hanya sekedar akomodasi tim sukses, tetapi bagaimana pelayanan publik harus tetap maksimal, tidak boleh kendor walaupun ada di tahun politik. Itu konteksnya otonomi di bidang reformasi birokrasi. Kemudian otonomi di bidang keuangan. Teman-teman sering mengangkat isu tentang mandatory spending. Kewajiban untuk menganggarkan dengan pagu yang dikunci. Minimal pendidikan, misalnya kesehatan dan lain-lain. Kalau itu dijumlahkan total general, maka mandatory spending itu bisa lebih dari 100%. Di mana ruang diskresi kita? Di mana ruang bagi potensi daerah? Hari ini kita kritisi itu. Yang ketiga adalah otonomi dalam konteks pendidikan. Saya kira hari-hari ini teman-teman wali kota sama banyak merespon aduan warga terkait dengan zonasi dan PPDB. Apalagi kalau urusan SMA, masalahnya ngadunya ke kita, tapi kewenangannya ada di gubernur. Rasanya tidak bisa seperti ini. Harus kita bersama-sama perbaiki komitmen kita berdasarkan kewenangan ke depan seperti apa. Zonasi tujuannya tentu baik untuk pemerataan pendidikan. Tetapi ketika infrastruktur sekolah tidak rata, ketika kualitas pengajar belum sepenuhnya juga baik, ketika sistem kependudukan kita perlu banyak pembenahan, ketika guru-guru juga masih memiliki ruang untuk melakukan pelanggaran karena kebutuhan, maka ini menjadi tugas kita bersama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pesan kedua yang ingin kita sampaikan pada Rakernas kali ini adalah hal yang dimensinya agak jauh ke depan. Kita hari-hari ini sering sekali mendengar tentang narasi Indonesia Emas 2045.
2045 bangsa ini akan berada dalam posisi nomor 4 di dunia postur ekonominya. Mungkin tidak, sangat mungkin. Data menunjukkan bahwa kita harus optimis. Tapi Bapak Ibu sekalian, narasi Indonesia Emas 2045 ini tidak akan realistis, tidak akan berjalan di lapangan, tidak akan mampu kita raih tanpa konsolidasi, kolaborasi, dan kaderisasi. Saya, Pak Gubernur, Pak Dani Pomanto, dan kita semua akan pensiun beberapa saat lagi. 2045 siapa yang memimpin kita? 2045 siapa yang akan menjadi wali kota, gubernur, menteri, lurah, camat, kepala dinas, dan lain-lain? Nonsens kita bicara Indonesia Emas 2045 tanpa kita siapkan kaderisasinya sejak sekarang. Karena itu Apeksi tidak hanya berbicara tentang hari ini. Karena negarawan tidak hanya berbicara tentang pemilu hari ini, tapi generasi yang mendatang. Bapak Ibu, terima kasih kepada Pak Dani Pomanto yang telah menggelar acara, melanjutkan program Apeksi, mengumpulkan anak-anak muda dari seluruh penjuru Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman wali kota. Kemarin delegasi dari 50 kota di seluruh Indonesia hadir di Makassar, berdebat, berargumentasi, menyampaikan visi, gagasan, pikiran, tanpa iming-iming nasi bungkus Bapak Ibu. Karena nasinya nasi kotak kemarin, bukan nasi bungkus. Mereka adalah pemimpin 2045 nanti. Izinkan saya menayangkan kegiatan luar biasa yang difasilitasi oleh Pak Dani dan Dinas Pora di Kota Makassar. YCC Angkatan Kedua 2023 di Kota Makassar. Bapak Ibu, Gen Z hari ini adalah pemimpin 2045. Kita dekatkan mereka dengan masalah hari ini. Kita rangkul mereka untuk terbiasa dengan persoalan dan tantangan. Bapak Ibu, izinkan saya mengundang peserta terbaik dari YCC Angkatan Kedua di tahun ini. Izinkan saya mengundang Laila Rahmadani dari kota Ternate. Silakan Laila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Suba Jo. Perkenalkan, saya Laila Rahmadini, saya 19 tahun. Saya mahasiswi hukum di Universitas Khairun Ternate. Pertama, yang terhormat Kang Bima Arya selaku Ketua Apeksi sekaligus Wali Kota Bogor. Yang saya hormati Bapak Dani Pomanto selaku Tuan Rumah Wali Kota dari kota yang luar biasa, Kota Makassar. Yang saya hormati Wali Kota saya tercinta, Bapak Tauhid Soleman, Wali Kota Ternate. Dan tak lupa yang saya hormati seluruh Wali Kota dari Indonesia yang sudah berkesempatan hadir hari ini di tempat ini. Saya beruntung, saya lahir dari keluarga
akademisi yang sangat suportif. Tapi saya berbicara lebih jauh, tidak hanya tentang diri saya, tapi 68,52 juta pemuda dan pemudi di Indonesia yang sebagian besar diantaranya tidak memiliki nasib beruntung seperti saya. Dari yang saya tangkap dari YCC kemarin, ada satu kesamaan yang pemuda dan pemudi seluruh Indonesia butuhkan, yaitu ruang. Ruang yang kami maksudkan bukan ruang dari segi fisik atau infrastruktur, melainkan kepercayaan, trust, dan kesempatan. Ruang ideal ini tercipta tanpa celah dengan sinergi dan kolaborasi. Tidak boleh ada jarak, ada gap antara ruang dan publik, terutama ruang dan pemuda. Saya bisa bilang kolaborasi di Ternate antara pemerintah dan pemuda, terutama komunitas, itu berhasil. Kenapa? Karena Ternate punya pemuda dan pemudi yang peduli terhadap perkembangan daerahnya, dan kita juga punya pemerintah yang siap berkomitmen untuk mendukung seluruh komunitas dan pemuda-pemudinya. Dan saya yakin setiap kota juga memiliki pemuda-pemudi tersebut. Tinggal bagaimana dari pemerintahnya. Apa buktinya kalau kolaborasi di Ternate berhasil? Saya adalah bukti kecil dari kolaborasi, dari keberhasilan kolaborasi itu. Seorang pemudi dari kota kecil, hanya kecil, kota rempah dan gunung api, Ternate di timur Indonesia, berdiri di sini, di panggung ini, di hadapan wali kota, pemimpin-pemimpin kota dari seluruh Indonesia. Pak, Bu, wali kota, izin. Ada satu hal yang lebih berharga bagi kami pemuda dan pemudi dari sekedar dukungan finansial, yaitu cinta kasih. Ada satu rahasia bagaimana cara merebut hati para pemuda dan pemudi. Tunjukkan rasa cinta kasih kalian Bapak dan Ibu kepada kami para pemuda. Sambutlah ide dan gagasan mereka dengan antusias, dengan tangan terbuka, dengan kepercayaan, dengan kesempatan. Kepercayaan adalah hal paling penting yang kami pemuda inginkan. Saya bisa berdiri di sini karena ada segelintir orang-orang pemerintahan yang percaya terhadap pemuda-pemudi di kota kecil kami, kota Ternate. Dan dengan pidato ini saya membawa salam, ide dan gagasan dari 98 perwakilan pemuda dari seluruh Indonesia. Mereka mengirimkan salam untuk masing-masing wali kotanya. Mereka mohon agar mereka juga diberikan kepercayaan dan kesempatan yang sama. Terakhir, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, we cannot change the future for our youth, but the only thing we can do is to build our youth for their better future. Kita tidak bisa merubah masa depan untuk pemuda kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah mempersiapkan pemuda untuk masa depan mereka yang lebih baik. Itu adalah hal yang bisa kita lakukan. Saya mohon mungkin dari Apexi, dari YCC ke depannya, pemuda bisa terlibat tidak hanya berperan sebagai aktor, tapi juga diminta pendapatnya untuk pembuatan kebijakan. Sekian dari saya, seorang gadis remaja dari timur Indonesia, kota kecil, kota Ternate. Terima kasih, thank you, syukur dofu. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk Laila Rahmadini. Optimis kita kalau anak muda kita seperti itu dalam menjemput 2045. Bapak Ibu sekalian, pesan terakhir dari Rakernas adalah semangat untuk mengawal tahun politik untuk disandingkan dengan siklus perencanaan pembangunan. Kita ingin agar pembangunan berlanjut, pembangunan tetap terkoordinasi dengan baik antara pusat dan di daerah. Untuk itu,
Apeksi berkolaborasi dengan semua. Saya mengapresiasi Pak Alis Rustam dan teman-teman direktorat yang telah membangun kolaborasi dengan banyak pihak. Ada 57 lembaga, universitas, donor, perusahaan, NGO, media yang bersama-sama mengawal proses perencanaan pembangunan. Dan hari ini saya berterima kasih atas kehadiran 5 asosiasi perencanaan. Ada Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Perencanaan, Mas Dimas. Ada Ketua Ikatan Ahli Rancang Kota, ini pemenang IKN, Bapak Ibu, si Barani Sofyan. Ada Sekjen Ikatan Arsitek Indonesia, Pak Firman. Ada Ketua Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia, Pak Heri Sofyan. Dan ada Sekretaris Jenderal Green Building Council, Pak Parman Usman. Ini mitra kolaborasi kita bersama. Silakan Bapak Ibu Wali Kota kalau butuh saran, butuh konsultasi untuk perencanaan dan tata kota. Bapak Ibu sekalian, tahun politik kita kawal bersama-sama karena 2045 tidak mungkin bisa kita raih tanpa 2024 yang aman dan damai. Besok insya Allah akan hadir tokoh pemimpin bangsa, Bapak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Bapak Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah yang telah konfirmasi hadir, dan Mas Anies Baswedan masih menyesuaikan karena beliau baru pulang dari Tanah Suci pada hari ini. Mudah-mudahan beliau bisa mengatur waktu sehingga tiga-tiganya lengkap akan bersama-sama kita besok. Bapak Ibu, semoga kemesraan kita tidak cepat berlalu. Kebersamaan hari ini adalah keberhasilan kita di masa depan. Jabatan ada ujungnya,